saat cinta tak lagi dibalas. Pernahkah kamu merasa, setelah semua pengorbananmu, justru dilupakan di usia senja? Usia 60 seharusnya menjadi masa untuk menikmati hasil perjuangan hidup. Tapi tidak sedikit orang tua yang justru merasa diabaikan oleh anak-anaknya. Dulu, setiap senyum dan tangis anak menjadi pusat dunia. Sekarang, bahkan sekadar telepon pun jarang datang. Kenapa bisa begini? Apakah semua kasih sayang itu tidak berarti apa-apa? Perasaan diabaikan oleh anak-anak bukan hanya menyakitkan, tapi juga menghantui batin. Banyak orang tua tidak tahu bagaimana harus bersikap ketika perhatian dari anak mulai memudar. Bahkan ada yang sampai merasa hidupnya tidak lagi berguna. Tapi ingatlah, kamu bukan satu-satunya yang merasakan ini. Banyak orang tua di luar sana yang juga menghadapi situasi serupa. Bukan karena mereka tidak cukup baik, tapi karena dinamika kehidupan yang kadang kejam. Yang terpenting adalah menyadari bahwa nilai dirimu tidak berkurang hanya karena anakmu tidak menunjukkan perhatian. Kamu tetaplah pribadi yang berharga. Cinta yang kamu berikan dulu tidak sia-sia. Mungkin mereka belum paham sekarang, tapi suatu hari nanti mereka akan mengerti. Namun, kamu tidak bisa terus menunggu kesadaran mereka untuk bisa bahagia. Sekarang saatnya untuk mengalihkan fokus ke dalam dirimu sendiri. Lihat kembali siapa dirimu sebelum kamu menjadi orang tua. Apa yang dulu kamu sukai? Apa yang dulu membuatmu merasa hidup? Temukan kembali hal-hal itu. Karena saat kamu mulai mengisi dirimu dengan cinta dan kebahagiaan dari dalam, rasa kecewa itu akan perlahan memudar. Tak ada yang bisa menghapus luka yang sudah terlanjur terbentuk. Tapi kamu bisa memilih untuk tidak terus menggosoknya agar tetap terasa perih. Kamu bisa memilih untuk sembuh, untuk damai, untuk bahagia. Yuk, kita hadapi kenyataan ini bersama. Tonton sampai akhir, dan temukan kekuatanmu kembali. Mungkin kamu terlalu baik. Kadang, kita menyayangi orang lain terlalu besar hingga melupakan diri sendiri. Banyak orang tua yang, dengan niat tulus, selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Bahkan saat tubuh mulai lelah, bahkan ketika dompet mulai menipis. Cinta yang tak kenal batas itu indah, tapi kadang justru membuat kita tidak dihargai. Apakah kamu pernah membatalkan rencana pribadi demi anak? Pernahkah kamu menahan sakit, menahan lapar, demi melihat mereka senyum? Semua itu dilakukan dengan ikhlas. Tapi saat anak dewasa, mereka terbiasa menerima. Dan tanpa sadar, mereka mulai menganggap semua itu biasa, bahkan cenderung menuntut lebih. Ini bukan salah mereka sepenuhnya. Mungkin kita juga punya andil, karena kita tak pernah mengatakan tidak. Karena kita selalu ada, bahkan saat mereka tak meminta. Lama-lama, mereka merasa itu kewajiban kita. Padahal, itu adalah bentuk cinta yang luar biasa. Mungkin sekarang saatnya berhenti menyalahkan diri sendiri. Kamu bukan orang tua yang gagal. Kamu hanya terlalu tulus. Tapi kini, kamu harus belajar untuk berkata cukup. Cukup mengalah, cukup memberi tanpa imbalan, cukup berharap mereka sadar tanpa kamu bicara. Di usia 60 tahun, kamu punya hak untuk bahagia. Untuk berkata, aku juga ingin dipedulikan. Dan jika itu tidak datang dari anak, biarlah. Jangan sampai seluruh hidupmu hanya diukur dari bagaimana mereka memperlakukanmu. Mulailah buat batasan. Bukan untuk memutus cinta, tapi untuk menjaga harga diri. Katakan dengan lembut apa yang kamu rasakan. Kadang anak butuh diingatkan, karena mereka terlalu sibuk dengan hidup mereka sendiri. Dan jika setelah itu pun mereka tetap tidak berubah, kamu sudah berusaha. Sekarang waktunya kamu fokus ke dirimu. Karena kamu pantas dihargai, setidaknya oleh dirimu sendiri. Jangan terus menyalahkan diri. Ada cara sehat untuk bangkit tanpa menyimpan dendam. Dengarkan sampai selesai. Mulailah mencintai diri sendiri. Ketika seseorang terbiasa memberi, ia sering lupa bagaimana rasanya menerima. Terutama orang tua. Sejak muda,
Hidupmu mungkin dihabiskan untuk memastikan anak-anak cukup makan, cukup sekolah, cukup bahagia. Kamu tidak pernah mengeluh, karena kamu mencintai mereka dengan sepenuh hati. Tapi sekarang, saat usiamu sudah menginjak 60 tahun, kamu sadar bahwa cinta sebesar itu tidak selalu kembali ke pelukmu. Saatnya berhenti berharap dari luar, dan mulai mencintai diri sendiri dari dalam. Mencintai diri sendiri bukan berarti menjadi egois. Justru itu bentuk penghargaan paling murni terhadap hidup yang sudah kamu jalani. Sudah saatnya kamu menanyakan, apa yang membuatku bahagia hari ini? Bukan apa yang membuat orang lain nyaman, tapi apa yang membuat hatimu tenang, tersenyum, dan merasa cukup. Mungkin itu sesederhana minum teh hangat di pagi hari sambil melihat mentari, atau mendengarkan lagu-lagu lama yang pernah menemanimu jatuh cinta, atau berjalan kaki pelan di sekitar rumah sambil menyapa tetangga yang masih kamu kenal, atau bahkan menuliskan isi hatimu dalam buku harian, untuk dirimu sendiri, bukan untuk dibaca orang lain. Kita hidup di dunia yang sering membuat kita merasa harus berarti bagi orang lain agar merasa layak. Padahal, cukup menjadi dirimu sendiri, dan benar-benar hadir untuk diri sendiri, sudah merupakan bentuk makna yang utuh. Kamu tidak harus menjadi pusat dunia siapapun lagi. Jadilah pusat duniamu sendiri. Belajar mencintai diri sendiri di usia senja mungkin terasa asing, karena selama ini, kamu selalu memikirkan orang lain lebih dulu. Tapi begitu kamu memulainya, kamu akan sadar bahwa ada kedamaian yang belum pernah kamu sentuh sebelumnya. Kedamaian yang tidak tergantung dari siapapun. Tidak dari anak, pasangan, keluarga besar, atau tetangga. Tapi dari kamu sendiri. Rawat tubuhmu, walau perlahan menua. Rawat pikiranmu, meski kadang terlupa. Rawat hatimu, walau sudah sering terluka. Dan peluk dirimu sendiri, karena kamu pantas dicintai, terutama oleh dirimu sendiri. Kamu tidak sendiri. Mulailah langkah kecil hari ini untuk mencintai dirimu. Jangan lagi mengemis perhatian. Ada satu hal yang sering dilakukan oleh orang tua yang merasa tidak dihargai. Berharap, menunggu, dan terus meminta perhatian. Meskipun tidak secara langsung, harapan-harapan itu muncul dalam bentuk pertanyaan, sindiran halus, atau diam yang panjang. Namun, semakin kita menunjukkan bahwa kita haus akan perhatian, semakin orang lain, termasuk anak sendiri, merasa punya kuasa atas kebahagiaan kita. Mengemis perhatian bukan hanya membuat kita terlihat lemah, tapi juga menyakiti diri kita perlahan. Apalagi jika kita terus-menerus kecewa karena perhatian itu tak kunjung datang. Rasa sakit itu bisa berubah menjadi kemarahan, lalu menjadi kepahitan yang menyelimuti hati. Pada akhirnya, kita tidak hanya kecewa pada anak, tapi juga kecewa pada hidup. Usia 60 adalah waktu yang berharga. Ini bukan usia untuk memohon cinta, tapi untuk menerima bahwa tidak semua yang kita beri akan kembali. Dan itu tidak apa-apa. Bukan salahmu jika mereka berubah, tapi akan menjadi beban jika kamu memaksa hatimu terus berharap dari yang tidak peduli. Mulailah belajar berdiri tanpa sandaran. Berdirilah dengan keyakinan bahwa kamu cukup. Jika cinta datang, syukuri. Jika tidak, tetaplah tenang dan lanjutkan hidup. Jangan biarkan validasi dari anak-anak menjadi satu-satunya sumber kebahagiaanmu. Kamu tidak harus berhenti mencintai mereka, tapi kamu bisa berhenti menyiksa dirimu sendiri. Tetaplah menjadi orang tua yang bijak, tapi bukan yang terus mengorbankan batinnya. Tidak semua cinta harus kamu perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Kadang, cinta sejati justru tumbuh ketika kamu memilih untuk berhenti menuntut. Katakan dalam hatimu, "Aku sudah cukup." Katakan dengan tenang, "Aku tetap berharga walau mereka tidak melihatnya." Dan jalani harimu dengan damai. Perhatian terbaik akan datang, bukan dari mereka yang kamu kejar, tapi dari mereka yang tahu caranya menghargai tanpa diminta.
Kamu tidak sendiri. Banyak yang sudah melewati ini dan berhasil menemukan cahaya di ujung lorong gelap. Kamu pun bisa. Tapi hanya jika kamu berani melepaskan rasa ingin dikasihani. Gantikan itu dengan kekuatan, harga diri, dan kebanggaan pada dirimu sendiri. Yuk, kuatkan hatimu. Kita akan belajar membangun hidup tanpa rasa menggantungkan harapan. Temukan lingkaran baru. Saat dunia mengecil karena anak-anak menjauh, jangan biarkan duniamu ikut mati. Kehidupan bukan hanya soal keluarga inti. Kamu masih punya kesempatan untuk membangun lingkaran baru, tempat kamu dihargai, didengar, dan dianggap penting. Banyak lansia yang merasa hidup kembali setelah mereka keluar dari rumah dan bertemu orang-orang baru yang tulus menghargai keberadaan mereka. Lingkaran baru tidak harus selalu orang seusiamu. Kamu bisa menemukan kenyamanan dalam komunitas sosial, kelompok belajar, atau bahkan lingkungan tempat tinggalmu sendiri. Kadang, sapaan dari tetangga yang ramah atau ajakan ngopi dari teman lama bisa menjadi obat dari sepi yang menahun. Cobalah untuk ikut kegiatan di posyandu lansia, arisan RT, senam pagi, atau majelis pengajian. Mungkin awalnya kamu merasa canggung, tapi perlahan kamu akan menyadari bahwa semua orang di sana juga butuh teman. Ketika kamu membuka diri, kamu membuka pintu untuk kehangatan yang baru. Jangan batasi hidupmu hanya di rumah. Pergi ke perpustakaan, taman kota, atau bahkan bergabung dengan kelompok menulis atau membaca. Banyak komunitas yang sekarang terbuka untuk lansia dan justru menunggu kehadiran orang-orang bijak seperti dirimu. Ingatlah, kamu masih bisa memberi arti. Pengalaman hidupmu berharga. Ceritamu bisa menjadi pelajaran bagi generasi muda. Jangan simpan itu sendirian. Bagikan. Ketika kamu merasa didengar dan dihargai oleh lingkungan baru, hatimu akan mulai sembuh dari luka-luka lama. Membangun lingkaran baru juga berarti menciptakan keluarga baru, bukan dari darah, tapi dari rasa. Teman-teman sepenanggungan bisa menjadi saudara dalam perjuangan. Mereka bisa jadi tempatmu bersandar saat dunia terasa asing. Kamu tidak harus menunggu anakmu datang. Kamu bisa membuka ruang sendiri dan mengisi hari-harimu dengan canda, tawa, dan kehangatan dari orang-orang yang benar-benar melihatmu. Jangan menutup diri. Yuk, buka jalan untuk menemukan keluarga kedua yang lebih menghangatkan. Jangan menjadi korban rasa bersalah. Banyak orang tua yang menyimpan rasa bersalah begitu dalam, hingga itu menjadi beban yang tak kasat mata. Mereka merasa telah gagal, merasa kurang memberi, atau terlalu keras mendidik. Ketika anak menjauh, orang tua cenderung menyalahkan dirinya terlebih dahulu. Tapi benarkah semua itu kesalahanmu? Ataukah itu hanya perasaan yang tumbuh karena cinta yang tidak dibalas dengan cara yang kamu harapkan? Rasa bersalah seringkali muncul karena harapan yang tidak sejalan dengan kenyataan. Kamu berharap anak-anak akan selalu menghargai setiap pengorbananmu. Tapi kenyataan berkata lain. Dan kamu mulai berpikir, mungkin aku terlalu menekan mereka. Atau, mungkin aku terlalu banyak menuntut. Tapi berhentilah sejenak. Lihat lebih jernih. Apakah itu benar? Ataukah kamu hanya menanggung luka yang sebenarnya bukan tanggung jawabmu sepenuhnya? Sebagai orang tua, kamu tentu pernah membuat kesalahan. Itu manusiawi. Tapi kamu juga sudah memberikan yang terbaik dari dirimu, dalam kondisi yang tidak selalu sempurna. Tidak ada orang tua yang lahir dengan buku panduan. Semua belajar sambil berjalan. Dan kalaupun ada hal yang dulu pernah salah, kamu sudah minta maaf, setidaknya dalam hati. Sekarang saatnya memaafkan dirimu sendiri. Jangan menjadi tawanan dari masa lalu. Usia 60 bukan waktu untuk menyiksa diri dengan kenangan pahit.
Ini adalah saat untuk menerima, memaafkan, dan berdamai. Karena kamu tidak bisa membangun hari esok yang tenang jika terus mengutuk hari kemarin. Salah satu langkah penyembuhan terbaik adalah berbicara. Ceritakan isi hatimu pada orang yang kamu percaya. Atau tuliskan dalam buku harian. Bahkan menangis pun tidak apa-apa. Itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa kamu masih punya hati yang hidup. Dan setelah kamu mengeluarkan semua rasa bersalah itu, gantikan dengan afirmasi baru. Aku layak bahagia. Aku sudah melakukan yang terbaik. Aku akan memilih damai mulai hari ini. Karena yang paling penting bukan lagi masa lalu, tapi bagaimana kamu ingin menjalani hari-harimu ke depan. Maafkan dirimu, dan bangun masa depan yang lebih damai. Dengarkan ini hingga selesai. Kemandirian adalah kekuatan. Kita sering menganggap bahwa kemandirian hanya penting di usia muda. Padahal, di usia senja, kemandirian justru menjadi penopang utama harga diri dan kebahagiaan. Tidak sedikit lansia yang merasa kehilangan arah karena terlalu menggantungkan hidup pada anak. Namun, saat perhatian itu tidak datang seperti yang diharapkan, rasa tidak berguna pun muncul perlahan. Kini saatnya membalikkan situasi. Usia 60 ke atas bukan waktu untuk bergantung sepenuhnya pada orang lain, melainkan momen untuk menunjukkan bahwa kamu tetap mampu, secara fisik, emosional, maupun spiritual. Kemandirian bukan berarti kamu harus melakukan segalanya sendiri. Tapi itu adalah kemampuan untuk tidak terpuruk ketika tidak ada yang membantu. Mulailah dari hal-hal kecil. Bangun pagi tanpa menunggu dibangunkan. Menyiapkan sarapan favorit sendiri. Menyapu halaman, menyiram tanaman, berjalan kaki ke warung terdekat. Semua itu bukan hanya aktivitas harian, tapi bukti nyata bahwa kamu masih kuat, bahwa tubuhmu masih bisa diajak kompromi. Dan lebih penting lagi, kamu masih punya kendali atas hidupmu. Kemandirian juga soal mental. Jangan biarkan keputusan-keputusan penting dalam hidupmu selalu ditentukan oleh anak-anak. Kamu punya hak untuk memilih bagaimana ingin mengisi hari-harimu. Mau ikut pengajian, ikut senam, menonton televisi, atau sekadar berdiam dengan tenang sambil menulis kenangan. Semuanya sah, selama itu membuatmu bahagia. Terkadang, anak tidak bermaksud mengabaikan. Mereka hanya mengira kamu sudah tidak mampu. Nah, disinilah peran kemandirian menjadi penting. Saat mereka melihat kamu masih aktif, masih sehat, dan masih bisa menjalani hidup sendiri, mereka akan lebih menghargai. Mereka akan paham bahwa orang tuanya bukan beban, tapi tetap sosok kuat seperti dulu. Dan jikapun mereka tetap tak peduli, setidaknya kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak butuh dikasihani. Kamu bisa berdiri sendiri. Kamu tidak menunggu dijemput untuk pergi keluar. Kamu tidak menunggu dikirimi uang untuk beli kebutuhan. Kamu cukup dengan apa yang ada, dan itu sudah luar biasa. Ingatlah, setiap langkah kecilmu menuju kemandirian adalah langkah besar untuk membangun harga diri. Jangan takut terlihat tua, tapi takutlah jika kamu berhenti berdaya. Karena selama kamu bisa memilih dan bergerak, kamu masih hidup, dan itu berarti kamu masih bisa bahagia. Mari kita buktikan bahwa usia bukan halangan untuk berdiri tegak. Investasi terbaik adalah dirimu sendiri. Di usia 60, banyak orang merasa sudah tidak ada lagi yang perlu dikejar. Tidak ada karir yang harus dipertahankan. Tidak ada prestasi yang ingin diraih. Tidak ada hal baru yang perlu dipelajari. Tapi justru di usia inilah, investasi terbaik yang bisa kamu lakukan adalah untuk dirimu sendiri. Bukan dalam bentuk uang atau harta, tapi dalam bentuk waktu, perhatian, dan kasih sayang terhadap diri sendiri. Dulu, kamu mungkin sibuk membesarkan anak, memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan mendahulukan semua orang di sekitarmu. Kini, saat waktumu lebih banyak untuk diri sendiri, kamu punya peluang untuk mengembalikan energi itu ke dalam tubuh dan jiwa yang mungkin sudah lama lelah. Mulailah bertanya, apa hal-hal kecil yang bisa membuatku lebih sehat dan lebih bahagia hari ini?
Mungkin itu berarti memperbaiki pola makan. Mungkin itu berarti membaca buku yang sudah lama kamu simpan tapi tak pernah sempat dibaca. Atau mungkin ikut kelas keterampilan, seperti melukis, merajut, atau berkebun. Tak peduli apa bentuknya, setiap waktu yang kamu habiskan untuk menumbuhkan kualitas hidupmu adalah bentuk investasi. Jangan ragu mengikuti pelatihan daring, seminar motivasi, atau kursus keterampilan yang bisa kamu ikuti dari rumah. Teknologi kini bisa menjadi sahabatmu, bukan musuh. Anak-anakmu mungkin sibuk dengan dunianya, tapi kamu juga bisa membangun duniamu sendiri dengan bekal pengetahuan dan pengalaman yang selama ini kamu kumpulkan. Jika kamu masih punya impian yang belum tercapai, jangan ragu untuk memulainya sekarang. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Selama kamu masih diberi napas, kamu masih punya kesempatan. Jangan biarkan orang lain menentukan batasan tentang apa yang bisa dan tidak bisa kamu lakukan. Yang paling penting adalah berhenti menunggu pengakuan orang lain untuk merasa berharga. Saat kamu mengisi dirimu dengan cinta dan kegiatan yang bermakna, kamu tidak butuh lagi validasi dari luar. Kamu tahu sendiri bahwa hidupmu punya arti, dan itu cukup. Jadikan setiap harimu sebagai ruang bertumbuh, bukan untuk orang lain, tapi untuk kebahagiaanmu sendiri. Karena pada akhirnya, hanya kamu yang akan menemani dirimu hingga akhir. Maka, berinvestasilah pada orang yang akan selalu ada untukmu, dirimu sendiri. Mulai hari ini, berikan yang terbaik untuk dirimu sendiri. Yuk, kita belajar bareng. Jangan malu bicara. Diam bukanlah solusi. Terlalu lama menyimpan rasa kecewa, marah, bahkan sedih hanya akan memperdalam luka. Banyak orang tua menahan semuanya di dalam hati dengan alasan tidak ingin membebani orang lain atau malu dianggap lemah. Tapi kenyataannya, menyimpan semua sendiri justru mempercepat kehancuran emosi dan mental. Di usia 60 tahun, kamu berhak untuk bicara, berhak untuk didengar, dan lebih penting lagi, berhak untuk menyuarakan isi hati yang mungkin selama ini tertahan. Tidak ada salahnya menangis. Tidak ada salahnya curhat. Bahkan kepada orang yang bukan keluarga sekalipun. Kadang, orang asing bisa jadi pendengar terbaik. Kamu bisa bicara pada teman sebaya, tetangga, anggota komunitas, atau bahkan pada seorang konselor atau pendeta. Kamu bisa bicara lewat tulisan, lewat doa, lewat suara lirih saat malam datang. Yang penting, jangan simpan semua beban itu sendirian. Membicarakan perasaan bukan tanda kelemahan. Justru itu adalah kekuatan. Karena hanya orang yang berani mengakui lukanya yang mampu menyembuhkannya. Bicaralah tentang betapa kamu merindukan anak-anakmu. Tentang rasa sepi yang datang tiap malam. Tentang kekhawatiranmu menghadapi masa tua. Tentang hal-hal yang kamu butuh dengar. Penguatan, pengertian, pelukan. Kadang, kita hanya butuh didengar. Tidak perlu diselesaikan. Tidak harus dijawab. Tapi ketika seseorang mendengarkanmu tanpa menghakimi, rasanya seperti menemukan kembali bagian dari diri yang lama hilang. Bicaralah juga kepada anakmu, jika memungkinkan. Jangan simpan luka dan berharap mereka tahu. Tidak semua anak PK. Tapi jika kamu bicara dengan lembut dan jujur, siapa tahu hatinya tersentuh. Jangan mulai dengan menyalahkan, tapi ungkapkan perasaanmu. Misalnya, ibu merasa kesepian akhir-akhir ini, atau ayah rindu ngobrol dengan kamu. Jika mereka tetap tak berubah, setidaknya kamu sudah menyampaikan. Beban di dada akan terasa lebih ringan. Dan kamu bisa melanjutkan hidup tanpa penyesalan, karena kamu sudah berusaha. Jangan malu bicara. Suaramu berharga. Suaramu bisa menyelamatkan jiwamu sendiri. Jangan tunggu sampai batinmu kering karena terlalu lama memendam. Lepaskan perlahan. Mulai hari ini. Sekarang. Jangan simpan sendiri. Yuk, belajar bicara dari hati. Pilih hidup bahagia, bukan sempurna. Kita sering terjebak dalam bayangan hidup yang sempurna. Anak yang berbakti, keluarga yang rukun,
hari tua yang penuh kebahagiaan. Tapi kenyataan kadang berkata lain. Tidak semua anak seperti yang kita harapkan. Tidak semua keluarga bisa selalu harmonis. Dan tidak semua kebahagiaan datang dengan cara yang kita bayangkan. Namun, siapa bilang hidup harus sempurna untuk bisa bahagia? Bahagia itu bukan soal tidak punya masalah, tapi soal bagaimana kamu bisa menerima dan berdamai dengan keadaan. Di usia 60 tahun ke atas, kamu tidak perlu mengejar kesempurnaan. Cukup kejar ketenangan. Cukup kejar hati yang ringan. Cukup kejar tidur malam yang nyenyak tanpa beban. Mulailah menerima bahwa tidak semua hal bisa kamu kontrol. Anak-anakmu punya hidup sendiri, pilihan sendiri, dan jalan sendiri. Jika mereka tak lagi seperti dulu, bukan berarti kamu gagal. Itu hanya bagian dari perjalanan hidup. Dan kamu berhak tetap bahagia, meski mereka tak selalu hadir. Bahagia itu bisa sesederhana duduk di teras rumah sambil menyeruput kopi. Bisa juga dalam bentuk mendengarkan lagu kenangan sambil tersenyum sendiri. Atau saat kamu memeluk cucu meski hanya sebentar. Atau ketika kamu berhasil menyelesaikan satu halaman buku. Atau saat kamu bicara dengan Tuhan dan merasa dimengerti. Kamu tidak butuh pengakuan dari orang lain untuk merasa hidupmu berarti. Karena yang paling tahu seberapa besar perjuanganmu adalah kamu sendiri. Dan kalau kamu sudah sampai di titik ini, artinya kamu sudah luar biasa kuat. Jadi, mulai hari ini, lepaskan tuntutan untuk hidup sempurna. Ganti dengan tekad untuk hidup bahagia. Apapun kondisinya. Dengan atau tanpa anak. Dengan atau tanpa pengakuan. Dengan atau tanpa kesempurnaan. Pilihlah kebahagiaan yang tidak tergantung pada siapapun. Bangun pagi dengan rasa syukur. Hadapi hari dengan senyum. Dan akhiri malam dengan damai. Karena hidup bukan soal siapa yang memihakmu, tapi tentang bagaimana kamu memihak dirimu sendiri. Setiap hari adalah kesempatan baru. Kesempatan untuk bahagia. Jangan lewatkan. Usia 60 bukan akhir segalanya. Justru bisa jadi titik awal untuk hidup yang benar-benar kamu nikmati. Dengan damai, dengan syukur, dengan senyum yang tulus dari hati. Jangan tunggu mereka berubah. Mulailah kebahagiaanmu sendiri. Sekarang juga.